berada. Senang sekali hari ini dapat bertemu kembali kita di acara Pojok UKM nih. Hari ini juga kita akan kehadiran oleh narasumber kita dari Ketua Kelompok UKM Berrezeki, yaitu Bapak Nasroni. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan juga nih ada dari Wakil Berrezeki Mas M. Salimi ya? Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar juga nih hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita kedatangan dua narasumber hari ini nih teman-teman, dan juga kita membuka siaran interaktif di hari ini ya. Di nomornya di 0812 56 67 57 66. Dan siaran kami juga dapat didengarkan di websitenya tppm.tralauka.id, dan Instagramnya Radio Tuntung Pandang, dan Facebooknya LPPL Tuntung Pandang. Oke, kita kembali ke narasumber kita ya, Bapak Nasroni. Bisa diberikan pengantar atau diberikan apa sih produk Bapak, dan Bapak apa sih di Berrezeki itu Pak? Silakan Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari organisasi PKL Berrezeki. Oke. Untuk posisi saya sebagai ketua umumnya, dan Mas Salimi ini sebagai wakil ketua umum. Jadi kami juga yang pertama tentunya kami sangat merasa terhormat juga diundang di Radio Tuntung Pandang FM, itu pemerintah daerah Tanah Laut. Jadi ini merupakan suatu kehormatan buat kami untuk bisa sedikit curhat lah lawan masyarakat luas Tanah Laut lewat Radio Tuntung Pandang. Mudah-mudahan ke depan Radio Tuntung Pandang selalu eksis, selalu bermanfaat untuk warga masyarakat Tanah Laut, untuk penyebaran informasi. Demikian sebenarnya keterikatan kami itu harus mencakup dua dinas sebenarnya Mas. Jadi dinas perindustrian, dinas tenaga kerja perindustrian, dan juga dinas koperasi perdagangan dan UKM perdagangan ya. Nah di samping itu juga alhamdulillah Berrezeki ini walaupun anggotanya ini rata-rata ya penghuni strata ekonomi paling bawah Mas sebenarnya. Dan tujuan kami ini sebenarnya untuk mengangkat kesejahteraan mereka, ya termasuk saya juga ya. Karena ya rata-rata kami memang ekonomi lemah. Supaya menjadi kuat kita harus bersatu. Dalam artian kita bersama-sama memikirkan langkah ke depan kita nanti apa untuk ekonomi kita sendiri kan gitu. Kalau untuk usaha itu memang banyak, jadi bermacam-macam. Ya, banyak semua UMKM dan IKM di situ juga. Di situ juga. Boleh tahu nggak sih Pak, tahun berapa sih Berrezeki ini menjadi gitu loh? Itu tahun 2018. Oh 2018 berarti baru 3 tahun atau 2 tahunan ini ya Pak? 3 tahun ya? Hitungan 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Dan jumlah pengikutnya berapa nih ya Berrezeki Pak, anggotanya gitu? Kalau yang terdata itu sekitar 600. Di kecamatan juga ada ya Pak ya? Jadi di tiap-tiap kecamatan kami ada pengurusnya, ada ketua kecamatan, sekretaris bendahara, dan anggotanya nggak sama Mas jumlahnya. Cuman ada rata-rata. Untuk penjualan nih Pak, kan Berrezeki ini kan sangat tergantung ke penjualan nih kayaknya. Untuk mengetahui ada acara nih di situ, gimana sih Pak tipsnya gitu? Ya sebenarnya kami ini relatif alami Mas ya. Alami. Jadi gimana ya, kalau ada event itu mereka langsung datang, langsung cari tempat, kisahnya kan seperti itu. Jadi nggak ada strategi khusus, itu nggak ada manusiawi lah kisahnya. Jadi dari alam pikiran mereka sendiri lah. Cuman dengan adanya Berrezeki ini nanti kami sebenarnya ingin menata untuk strategi marketingnya Mas sebenarnya. Jadi kan di antara mereka ini ada
ada juga IKM-nya yang bisa nanti insya Allah akan kami dukung pemasarannya, kami bantu. Ya caranya ya salah satunya adalah lewat kita mengadakan event-event. Cuman berhubung ini masih pandemi ya kita off dulu Mas. Karena berdampak sekali ya Pak Ya berdampak sekali juga. Bisa ke Mas satunya nih, sebagai wakil Uber Rezeki ya Mas ya. Mas nih di bidang apa sih Mas di Uber Rezeki? Penjualannya apa aja sih? Kalau hanya kita selama ini masih campur Mas. Jualannya kadang ada sejenis pokes, mainan gitu. Jadi apa aja yang bisa dilakukan kita kerjakan. Oke Pak. Gini Mas, saya kan pernah nih mengetahui di lapangan dari kecamatan lain bahwa ada event-event di kecamatan, anggapannya dianggap kecamatan Kintab. Jadi para pelaku UKM ini langsung ke Kintab. Jadi pelaku berrezeki di Kintab itu nggak terganggu nggak sih sama kecamatan yang lain yang mau berjualan di desa sana gitu? Karena saya pernah mendapati kayak gitu. Ya itu memang kadang-kadang menjadi polemik untuk di luar Uber sebenarnya Mas. Kalau untuk kita itu sebenarnya sudah ada keterikatan tersendiri di antara anggota ini. Jadi mereka ini rata-rata menganggap kekawanan ini adalah keluarganya. Jadi merupakan suatu keluarga besar yang ada di tanah laut. Dan mereka rata-rata malah saling mengabari Mas. Kalau ada acara saling di grup ya Pak ya, masih ada grupnya ya. Dan itu ya rata-rata dengan senang hati. Ibaratnya mereka niat mereka ini selain jualan juga silaturahmi ke kekawanan yang di Kintab misalnya seperti itu. Dengan daerah lainnya juga ya. Kita ke produknya Bapak nih. Produknya Bapak apa aja sih Pak? Ini sebenarnya masih merintis Mas. Sebenarnya kemarin itu usaha kita lain yang itu, cuman berhubung pandemi ini kan ibarat pengaruhnya sangat besar. Jadi kemarin juga saya sendiri juga sempat down juga Mas usahanya ini dari kolaps lah. Jatuh bangun ya Pak ya? Jatuh tapi bangunnya belum. Bangunnya belum. Ya alhamdulillah kemarin juga ada peluang dari kawan juga menjualkan ayam. Jadi karena memang Uber Rezeki ini sebenarnya ditekankan ke pemasaran. Jadi ya kemarin ada hubungan dengan kawan yaitu menjualkan bicycle sama beras. Cuman ini masih tahap merintis. Ya mudah-mudahan nanti jadilah. Ada berapa produk sih Pak punya Bapak ini Pak? Di sini yang saya lihat ada 3 produk nih. Kalau yang ayam itu ada 2 Mas. Yang sebenarnya cuma sama ayamnya 2, cuma beda penampilan. Yang satu dalam kondisi utuh kan masih, yang satunya itu sudah dipotong-potong. Untuk penjualan sendiri sih Pak, berapa sih targetnya dalam sehari itu? Ada nggak punya target gitu? Kalau target kita nih ya sebenarnya minimalnya ya 50 PCS, 50 pak sebenarnya targetnya. Cuma saat ini belum Mas, jadi masih merintis. Soalnya kalau target di bawah itu kan sebenarnya kan masih ibaratnya masih belum cukup lah untuk penghasilan kan seperti itu. Terkait penjualan nih Pak dan Mas Salimi juga nih, apakah Bebuhan Pian ini harus ada outlet gitu untuk penjualan atau juga online nih? Atau online-nya juga ada nih, apa sosmednya ya kan? Gitu. Bisa dijelaskan Bapak? Kalau sementara ini Ulun ini kan Mas untuk Facebook sementara kami off-kan dulu nih untuk saya pribadi. Karena saat ini HP-nya dipakai anak sekolah. Jadi terus terang nih memang untuk Facebook kami hapus semalam, tapi untuk akun kita masih kalau dibuka masih bisa. Makanya untuk pemasaran untuk online-nya cuma lewat WA Mas. Grup WA, status kayak itu ya. Kami tekankan untuk langsung ke konsumen. Kalau ada toko-tokonya nggak ada ya Pak?
potong-potongan ini? Belum Mas, sampai saat ini kami belum berani itu. Yang penting kita kenalkan dulu produknya ke masyarakat. Nanti kalau sudah kira-kira jalan, baru kita nanti berani nitip-nitip ke toko. Oh begitu. Kalau masalah ini juga gitu ya Mas ya? Bisa. Oh, oke. Terkait dengan dinas nih Kak, apakah ada pembelajaran gitu atau pengetahuan gitu yang diberikan oleh dinas apa aja nih yang terkait dengan Uber Rezeki ya? Iya, alhamdulillah ini sampai saat ini ada 2 dinas Mas sebenarnya yang sangat mendukung kami. Itu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadisnya Kopdak ya. Dan Disnakerin Pak Masturi itu. Jadi beliau berdua beserta kabit-kabitnya ini sangat mendukung Rezeki ya. Jadi beliau ini tahu sebenarnya untuk SDM-nya Uber Rezeki ini, anggota Uber ini kan rata-rata di bawah Mas. Jadi memang perlu pendidikan, pelatihan dan lain-lainnya seperti sebenarnya kami sangat mengharapkan untuk pelatihan ini didukung dengan bantuan dari pemasarannya. Nah, karena rata-rata problem kami ini rata-rata di pemasaran. Karena selain ilmu kami juga terbatas, lahan pasar di Tanah Laut ini kan sangat terbatas juga. Jadi kalau untuk ibaratnya ada IKM kami yang ingin menembus pasar di luar itu kayaknya berat. Apa sih masalahnya jadi berat gitu tuh? Ya, selain terbentur modal rata-rata ya jaringan Mas. Jadi jaringan itu kurang banyak kalau dari kami ibaratnya tidak bisa menembus memang Mas. Nah itu sebenarnya kami sangat menginginkan ini bantuan dari campur tangan lah dari dinas terkait. Dalam hal ini sebenarnya untuk ini Kopdak sama perindustrian ini saling kerjasama untuk mendukung Rezeki dan pelaku UMKM semuanya. Yes, ya. Oke Pak, terkait pelatihan apa Bapak pernah pelatihan juga dibawa ke mana gitu? Belum ada Pak? Ada. Kemana aja tuh? Ya alhamdulillah kemarin kami 2 kali Mas dibawa ke provinsi kan. Itu oleh Kopdak. Saat itu kabitnya Pak Samadi, cuma saat ini juga Pak Ferry dan Pak Potom ini juga sangat bagus dengan kami, sangat supel juga. Mereka itu sering bawai kita sharing juga, akhirnya kan rasa segan, rasa supan kita menghadapi orang dinas ini kan hilang Mas. Mereka beliau ini begitu akrab sehingga royal ya Pak ya. Jadi aspirasi kita ini benar-benar kita sampaikan Mas. Dan ini alhamdulillah juga dari perindustrian juga demikian juga sangat supel beliau Pak Masturi ya. Kami ucapkan ribuan terima kasih lah kepada beliau-beliau yang sudah mendukung tentang kemajuan nanti seperti apa pedagang-pedagangnya Uber Rezeki, dan juga di dalamnya juga ada IKM. Itu memang terus terang kami memang masih perlu pendampingan terus dari dinas terkait. Gini Pak, di masa pandemi ini kan semua orang terdampak. Apakah pelaku UMKM di Tanah Laut juga terdampak nih, termasuk para Uber Rezeki kan yang saat ini banyak sekali yang berjualan nih, yang beri tahu, yang beri lihat nih, ada 3, kadang teman pentol ada 3 di situ, pengepop es ada juga. Nah, bisa dijelaskan tuh Pak? Memang kalau mengenai dampak COVID ini, kalau di anggota kami sangat besar sebenarnya Mas. Ya, termasuk saya sendiri juga merasakan sangat besar. Sampai sebulan lebih nggak bisa jualan, ini sebenarnya yang luar biasa sakitnya sebenarnya. Dan rata-rata kawan-kawan yang di kecamatan itu yang dikeluhkan sama juga. Jadi kalau dagangan ini ada Mas, dagangan ada, cuman yang membeli ya nggak ada. Karena kayak kita mengadakan event atau mengadakan keramaian kan sementara dibatasi. Ya mudah-mudahan setelah ini nanti untuk pembangunan ekonomi kami ke depan itu juga didampingi oleh pemerintah nanti supaya benar-benar nanti para pedagang kecil, pelaku usaha kecil ini bisa bangkit kembali. Paling tidak untuk penataannya, untuk manajemennya ini dibantu, karena ya terus terang kalau
anggota Uber Rezeki ini rata-rata manajemennya kan asal-asalan. Nah, soalnya yang ditata memang nggak ada. Nah, yang ditata ini ibaratnya hasil 50 dipakai nukar beras sama sayur habis sehari ya, gitu ya. Jadi nggak ada yang ditata lagi. Jadi seperti itulah. Untuk Epon nih Pak, selalu dibawa nggak sih sama dinas-dinas terkait itu sebelum pandemi corona? Mas Alimi nih. Kalau untuk Evan kan alhamdulillah kita selama ini sudah sangat berterima kasih untuk pemerintah daerah khususnya yang sangat mendukung kita kalau ada pendapat mengikutkan Uber Rezeki di Evannya Tanah Laut. Oke, berarti oleh pemerintah diikutkan terus oleh pihak pemerintah untuk Uber Rezeki ini untuk berjualan di sana ya Pak ya. Selalu dikabarin nih untuk event-eventnya di sana. Sampai event yang paling kecil seperti pasar murah kami selalu dihabari juga. Nah, ini sebenarnya sudah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengangkat perekonomian kami sebenarnya, menyediakan lapangan-lapangan untuk kami jualan, tempat untuk kami jualan. Nah, ini sebenarnya sudah bagus. Alhamdulillah ya. Untuk apa? Kalau kualitas sudah, kuantitas saja yang belum. Kuantitas. Jadi memang sudah ada hubungan yang erat dari dulu Mas sebenarnya. Baik di Kecamatan maupun di Tanah Laut itu rata-rata untuk pedagang yang biasa jualan, kejar acara, kejar pasar itu saling mengenal sudah. Nah, itu kemarin akhirnya kami bertiga kemarin ini berinisiatif untuk mendirikan organisasi PKL yang nanti akan menaungi seluruh PKL Uber Rezeki, seluruh PKL yang ada di Tanah Laut. Ya, walaupun saat ini memang sebenarnya belum semua, cuman paling tidak sudah separuh ya. Separuh itu sudah. Bukan separuh lagi tuh Pak, 600 banyak banget Pak. Ya, sebenarnya itu kami juga nggak terbayangkan juga Mas, karena kami ya kayak saya sendiri ini sebenarnya kayak SDM kan sangat rendah juga sebenarnya. Cuman berhubung kawan-kawan ini juga kepercayaannya ke kami, jadi mau nggak mau ya kami pikul bareng-bareng lah. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kami tentunya ya, kami mengedepankan kebersamaan dan silaturahmi. Itu dengan filosofinya ibaratnya kita bersilaturahmi tidak akan mengurangi rezeki kita. Jadi, ya alhamdulillah dengan moto yang demikian itu akhirnya kami bisa memperkuat kebersamaan kami di antara pedagang dan kegiatan rutin kami yang setiap bulan itu akhirnya bisa berjalan. Motonya apa sih Pak? Motonya itu aja Mas. Dengan kebersamaan insya Allah kesuksesan akan kami capai. Ya, modal. Kan saat ini kan ada program pemerintah nih Pak, Gapura Koroma atau sejenis lainnya. Untuk Uber Rezeki bisa ini ikut juga gitu. Karena saat ini Uber Rezeki saat itu katanya ikut juga nih di program pemerintah itu ya, Uber Rezeki itu. Uber Rezeki Gapura Koroma. Oh, oke. Kalau itu malah rata-rata kami ikut minjam. Ikut minjam. Karena kami merasa itu memang sebenarnya dana itu untuk dimanfaatkan untuk berusaha sebenarnya. Itu pun kami selaku pengurus Uber Rezeki juga mengawasi secara ketat Mas sebenarnya. Dalam artian kita mengawasi secara ketat ini bukan hari-hari kita tempel enggak juga kan. Jadi paling enggak kita arahkan untuk pemakaiannya agar benar-benar ini sesuai dengan niat mereka juga untuk modal usaha, ya bujur-bujur untuk modal usaha. Jadi enggak untuk beli HP, untuk bayar kreditan dan lain lagi. Berarti ini atas nama kelompok ya Pak ya, minjamnya ya Pak ya? Iya, nama kelompok. Oh, jadi nggak bisa gimana bayar kredit apapun ya Pak ya? Harus dimaksimalkan di produk itu yang Bapak kerjakan gitu. Oke. Terkait untuk bahan-bahan untuk penjualan nih Pak, apakah saat ini langka atau enggak sih di Tanah Laut menurut pelaku UMKM di Uber Rezeki ini? Ya, untuk pasar-pasar Mas. Nah, ini alhamdulillah setelah corona nggak begitu menakutkan ini, ibaratnya daya beli masyarakat sudah mulai meningkat sebenarnya Mas. Cuman ya memang masih ada orang kita ini yang sangat sakit ekonominya, ibaratnya modal 300
karena pas keliling dapatnya 50-60 itu masih ada juga. Masih ada lebihannya lah gitu. Iya, ya. Dan itu omsetnya Mas. Ya omsetnya. Omsetnya segitu. Jadi jualan itu dapatnya segitu itu. Kami soalnya kan sering sharing di grup-grup WA. Jadi per kecamatan kan ada grup WA-nya. Jadi kami juga ada di situ. Dari situlah kami bisa mengetahui keluhan apa anggota kami ini. Memang rata-rata kalau saat ini daya beli sangat lemah. Banyak persaingannya ya bagi di pelaku usahanya juga. Oke nih, tadi kan terkait bahan, produk-produknya juga, dan untuk pemasarannya untuk Mas M Salimi ini gimana Mas? Di Anda sendiri gitu? Oke. Kalau hanya untuk kita itu kebiasaan itu Mas ngepung acara itu masa-masa. Jadi kayak kalau hanya untuk selama COVID-19 ini kan kita ya terhambat juga. Ya, acara-acara yang biasa kita kepungkan kemana-mana itu sekarang nggak ada lagi. Pasar-pasar kita juga sepi juga skalanya untuk sekarang ini. Pasarnya Oke. berarti hanya terbatas kan? Terbatas. Penjualannya apa orangnya sih? Kalau ya untuk orangnya Orangnya. terbatas pasar-pasar itu. Nih terkait bahan nih untuk Mas M Salimi gimana coba untuk produk sendiri untuk yang dijualkan gimana? Ya, kalau hanya untuk bahan kita itu untuk di tanah laut ini kayaknya sangat susah juga kalau mencarinya. Hanya kan untuk bidang mainan itu harus ada yang masuk lah. Untuk di tanah laut harus ada yang jalur-jalur yang bisa orang-orang PKL kayak tanah laut itu bisa membelinya langsung di tanah laut aja. Jangan sampai kita keluar daerah kan kayak ke Banjar gitu. Berarti harus pakai produk tanah laut nih, bak lokal ya kan, harus mendukung karena perputarannya di tanah laut juga nantinya manfaatnya ke kita sendiri juga ya Masnya, karena itulah mengapa pelaku UMKM ini teman-teman berharap mereka belilah produk-produk lokal karena perputarannya di tanah laut juga nih teman-teman, begitu maksudnya ya. Untuk produk Mas Salimi ini apa aja sih Mas yang dijual gitu? Untuk produk Mas Salimi ini apa aja sih Mas yang dijual gitu? Kalau hanya kita sekarang mainan Mas sama UPS itu. Ada berubah-ubah produknya sih ya selama penjualan gitu. Karena kan selama produk UMKM ini kan ada yang berubah, ada yang mau jual pentol, nantinya ke penjual mainan kayak Mas Salimi gimana gitu. Ada nggak sih perubahannya gitu? Kalau sekarang masih tetap menjalankan yang ada. Dari dulu kan kita es sama mainan itu. Terkait pembuatan mainan nih Mas, apakah Mas itu mesan atau bikin sendiri di rumah? Campur Mas. Jadi mainan itu kita ada yang bikin sendiri. Apa tuh yang bikin sendiri? Bisa disebutkan apa gitu? Kalau yang bikin sendiri itu gelembung balon itu aja. Gelembung balon. Yang gelembung yang ditiup itu ya Mas. Nah itu sudah agak susah dicari Mas Sandi. Karena masa di tahun berapa gitu masih ada yang ditiup 2005-an masih ada gitu. Sekarang Mas sudah susah dicari nih, dan ternyata Mas Salimi ini masih memproduksi itu ya Mas. Itu bisa jelaskan lagi Mas gimana sih caranya gitu, pembuatannya gitu, dan gimana emasnya ini berjualan gitu. Kalau untuk pembuatannya itu simpel aja Mas. Kalau hanya untuk pembuatan balon itu kan kita cukup menggunakan sabun apa itu yang cuci piring itu. Terus campurannya itu kan ada juga, cuma kita belinya ya ke Banjar tadi. Ke Banjar. Keluar.
Ya obatnya. Obatnya ya Mas ya. Iya. Obatnya itu di tanah laut nggak ada sih Mas. Ada, cuma kan kalau hanya kita beli di tanah laut ini kadang Oh, mehong ya. nggak ada itu. Oh, nggak ada, Iya, ya. terbatas gitu. Terbatas. Oke, harus pesan dulu ya. Iya, harus pesan. Oke. Untuk penjualannya di mana aja nih Mas tempatnya? Kan saat ini nggak ada event nih. Iya. Harusnya di mana aja nih tempatnya yang Mas sering berjualan atau di pasar kah? Gitu. Kalau untuk saat ini ya kita pasar aja Mas, pasar malam, pasar pagi itu Mau nggak mau ya. walaupun gimana itu kita harus jalani. Oke. Untuk malam aja apa siang sih Mas? Mas ini berjualan itu? Pagi Pagi pasar juga. pagi, Pasar malam. paginya itu di mana sih? Di mana tempatnya itu? Supaya pendengar kita ini kalau mau cari tiupan balon, cari mainan untuk anaknya ya susah-susah cari nih. Kalau hanya pasar pagi itu kan kita biasa ke hari Rabu itu di Batu Ampar, Minggu Batu Ampar, terus hari Senin kita libur, hari Selasa di Pemalongan, nanti malam Rabu ke Tanjung. Oke, lintas kecamatan juga ya Mas ya, dari kecamatan Batu Ampar ke Bajuin. Pokoknya apa aja yang pasar yang buka langsung di situ ya Mas ya. Oke, untuk Pak Nasroni nih, apa aja tadi Pak produknya Pak? Bisa dijelaskan di mana aja nih Bapak berjualan gitu nah, kayak kata orang Banjar gitu. Jadi kalau saya maksudnya Iya. itu ya seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ini memang lebih kita tekankan di yang pemasaran itu Mas, marketing. Jadi produk kawan, jadi saya yang menjualkan. Jadi kalau untuk bahan Ya. daging ayam ya ayam lah. Ayam. Gitu. Cuman memang untuk segi keuntungan membeli produk kami ini banyak Mas sebenarnya. Selain memang dasar hewannya itu sehat dan besar, Ya. itu lebih higienis Mas. Karena limbah di sembelih dibersihkan, limbah bersih langsung masuk freezer. Jadi ibaratnya kuman-kuman itu kan nggak ada lagi yang nempel dan lebih sehat loh. Cuman kalau kadang-kadang kan tanggapan masyarakat ini wah ayam es-esan nggak enak. Nggak enak. Ya tergantung ayamnya Mas. Jadi kalau ayamnya sisa jualan dari pagi sampai sore terus malamnya masukkan freezer, nyata itu ayamnya nggak enak lagi. Itu teman-teman, Iya. jangan salah paham dulu ya Pak ya terkait ayam sudah di freezer nggak enak gitu. Bukan begitu teman-teman, ternyata yang kata Pak Nasroni ini yang sudah berjualan seharian ya Pak ya, sudah nggak laku ya kan, terus dimasukkan ke freezer lagi, itu yang baru bisa dikatakan sudah apa Pak? Sudah nggak apa Pak layak ya, nggak sehat lagi. Yang sehat itu tadi yang baru dibersihin, masukkan freezer ya supaya awet juga ya Pak ya. Nah begitu. Oke, itu teman-teman jangan salah paham dulu dengan salah menyebutkan, apalagi ini produk-produk teman-teman kita juga pelaku UMKM di tanah laut. Kadang-kadang sisa sedikit ya itu kan ya itulah kita merintis dulu Mas supaya masyarakat ini tahu bahwa best chicken ini ya termasuk ayam fresh yang bujur-bujur fresh. Jadi setelah cair dari proses pendinginan dari pembekuannya itu bujur-bujur memang dasar segar bujur. Jadi Apa nama produknya Bapak ini Pak? Bisa disebutkan Pak? best chicken. Best chicken. Oke. Ayam chicken. Ayam chicken. Itu langsung digoreng apa sih Pak? Ya, Produk Bapak ini Pak langsung bisa digoreng atau Langsung. Ya, Produk Bapak ini Pak langsung bisa digoreng atau langsung digoreng bisa. Langsung digoreng Karena bisa. itu kondisinya sudah bersih Mas. Jadi setelah dibersihkan baru dimasukkan freezer, dibungkus, dikemas, dimasukkan freezer. Jadi insya Allah bebas kumat, bebas virus lah. Apalagi saat ini kan musim corona ya. ya. Jadi itu salah satu antisipasi kami juga. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa paham bahwa nggak semuanya daging yang didinginkan itu buruk. Oke. Dan selalu pakai protokol kesehatan juga ya Pak ya, Iya, dimasukkan di insya saat ini. Allah. Nah, itu teman-teman
produknya Bapak Nasroni tadi. Apa tadi Pak namanya Pak? Fast chicken kita apa tadi Pak? Best chicken. Fast chicken. Oke. Untuk produk sendiri Pak ada beberapa produk sih Pak untuk ayam ini Pak di Bapak sih. Kalau ayam itu ada 2 macam ya, Mas. Mm-mm. Ya seperti yang saya katakan tadi, yang satu itu kondisinya utuh. Oke. Itu. Ya utuh dalam artian utuhnya ayam potong lah. Hmm. Jadi kepalanya sudah nggak ada, Nggak ada. cekernya nggak ada, tapi sayapnya masih ada. Masih ada. Terus Oh ya- berarti Bapak ini memelihara ayam juga ya Pak? Tidak. Oh tidak, pesan Iya. juga nih. Oh berarti. Jadi ya kami menjualkan jadinya ya. Oh jadinya, Iya. ya. Oh, jadi produknya sudah ada di situ, Bapak isi penjualan. Nah, Oke. Terkait penjualan Pak, Bapak jualan di mana aja sih Pak? Selain eh, di pasar gitu, Kalau kami saat ini masih harus keliling dari kampung ke kampung. dari kampung ke kampung. Iya. Oke, dari kecamatan-kecamatan juga kan? Iya. Sama Pak Mas Salim tadi. Ya nanti insya Allah nanti kalau kan niat kami ini memperkenalkan produk kami dulu kan. Hmm. Barang yang kami jual ke masyarakat. Kalau nanti memang dipelihari misalkan sudah bisa jalan, tidak menutup kemungkinan kami nanti kan Sementara. merambah ke kecamatan yang lainnya. Oke. Untuk pemesanan sendiri sih Pak, berapa sih dalam sehari untuk pemesanannya? Kalau untuk pemesanan kayaknya masih kurang, Mas. Kurang. Makanya kami ingin langsung aja ke konsumen dulu. Nah. Oh, Cuman konsumen. tetap kami buka untuk online, Hmm. yaitu rata-rata nggak banyak, Mas. Oke, kan ini kurang nih Pak. Iya. Berarti di tanah laut ini belum mencukupi ya terkait bahan ayamnya gitu? Atau sudah cukup? Atau gimana nih? Belum panen aja dah gitu? Ya sebenarnya kalau ayam ini gimana ya, kalau para broker-broker ini kan bisa aja, Mas. Jadi ibaratnya daerah tanah laut ini belum panen, bisa juga mencari ke yang lainnya. Nah, rata-rata seperti itu. Cuman kalau untuk tanah laut ini memang ini yang saya dengar dari kawan sendiri yang memang biasa memelihara ayam ya. Memang ada beberapa kandang yang tidak bisa mengisi ayam. Nah, kendalanya mereka juga ada yang bangkrut, ada juga yang memang tidak mampu lagi untuk mengisi. Nah, itu sebenarnya juga kami juga merasa prihatin juga seperti itu kan. Itu padahal termasuk bahan pokok yang diperlukan di tanah laut ini sebenarnya. Saat ini kan orang tanah laut ini rata-rata kalau nggak ayam kan iwak. Oh, oke nih Pak, kita ke permodalan lagi. Bagaimana nih cara Bapak menekan pengeluaran atau modal usaha kecil dan menengah di produk? Masnya atau menekan pengeluarannya gitu? Oh, menekan ya. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan, Mas. Oke. Kebiasaan kami. Karena penghasilan yang sangat minim, akhirnya mau nggak mau kita menekan. Jadi ya sebenarnya nggak perlu trik tertentu juga, Mas. Karena keadaan benar yang memaksa kami seperti itu kan. Cuman kalau untuk manajemen, insya Allah juga nanti kalau pun sudah normal akan kita terapkan, Mas. Karena dengan kami mendirikan Uber ini sebenarnya kami ingin memberikan pemahaman kepada semua anggota bahwa dalam usaha itu sangat penting dengan Ini pertemuannya sebulan berapa kali sih? Atau di lapangan aja nih saat berjualan nih ketemunya? Ya, Mas M. Salimi nih. Jadi kalau untuk pertemuan rutinan per bulan itu per kecamatan, Mas. Oke. Kita misalkan kecamatan Kurau, misalkan terus ke Gunungan itu Bumi Makmur. Jadi itu dipilah, Mas. Bulan ini nanti kesini kan. Oh, di rolling ya? bergilir. Oh ya, bergilir. Oke, antusias para pelaku UMKM kan di tanah laut sangat baik ya Pak ya. Apa nih yang jadi kendalanya sih Pak untuk berusaha di tanah laut sekarang ini? Kalau sekarang ini sebenarnya untuk kendala sebenarnya nggak begitu banyak, Mas. Sebenarnya. Yang terutama kalau kami ini rata-rata ya di permodalan rata-rata. Cuman kalau menurut hemat kami memang
pemerintah yang berani membantu permodalan aja nggak cukup, malah akhirnya malah banyak yang melenceng pemakaiannya kan bisa juga. Karena memang pelaku IKM kami ini rata-rata juga penghasilannya juga terbatas, dan kalaupun itu nanti dikasih modal itu harus disertai dengan pendampingan dan juga dikasih pelatihan supaya nanti bantuan itu tetap tepat sasaran, bantuan modal. Oke, gini Pak, apa sih yang harus dilakukan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Tanah Laut karena mendapati tahun yang saat ini kan virus corona nih kan semuanya merugi pastinya kan. Gimana tuh saran-saran Bapak untuk pelaku UKM di Tanah Laut? Kalau saran saya ya seperti yang saya lakukan juga, yang penting kita tetap berusaha, ikhtiar, juga disertai dengan doa. Yang jelas niat kita baik untuk mencarikan nafkah keluarga, kalau bisa ada lebihnya juga bisa dibantukan ke kekawanan ataupun nanti ke fakir miskin. Dan kalau nggak bisa memang soalnya dengan kita bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, seperti itulah kisahnya. Oke teman-teman, nah itu contohnya dari Bapak Nasroni. Walaupun di masa pandemi ini kita harus bersabar ya Pak ya tentunya, dan harus bersedekah juga nih kata Bapak tadi ya, karena dari sedekah kita dapat meningkatkan rezeki kita juga nih teman-teman, dan bisa kembali ke kita juga nantinya. Oke itu. Gini Pak, jenis usaha apa aja sih yang paling sesuai dengan untuk usaha kecil di Tanah Laut sih Pak? Yang bagi yang mau baru memulai usaha gitu. Kan ini Bapak nih ketua berrezeki pasti tahu dong. Biasanya kalau melihat Mas ya, kita kan melihat pangsa pasar saat ini yang dan aneka ragam yang mereka jual itu apa tuh, pengaruh pasar rakyatnya ini, pangsa pasarnya seperti apa itu sebenarnya kami juga meneliti Mas. Cuma sampai saat ini ya memang kalau untuk produk khusus yang bisa diedarkan di Tanah Laut ini banyak Mas sebenarnya. Jadi salah satu contohnya sebenarnya kita harus sebenarnya mengedepankan industri kecil ya. Jadi seperti kawan-kawan yang lain yang sebenarnya sudah ada mulai keterampilan tertentu untuk memproduksi produk